Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilawati Nindya Putri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu antropologi dan juga bagaimana fase-fase perkembangannya, serta mengapa mahasiswa pendidikan Pancasila atau Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN itu perlu mempelajari antropologi. Dan juga di akhir saya akan menyampaikan contoh studi kasus sederhana di lingkungan sekitar saya. Nah, untuk yang bagian pertama, apa itu antropologi? Nah, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia baik dari sisi budaya, perilaku, maupun kehidupannya dalam masyarakat. Nah, antropologi itu berusaha memahami bagaimana sih manusia berinteraksi, menciptakan aturan, hingga membangun nilai dan norma secara sederhana. Nah, antropologi itu bukan hanya memandang manusia sebagai individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang hidup bersama orang lain dengan budaya masing-masing. Nah, kita lanjut ke fase-fasenya, yaitu ada fase yang pertama, itu ada di akhir abad ke-15 atau sebelum abad ke-18. Itu bermulai dari catatan musafir pelaut dan juga pendeta, pegawai jajahan, dan misionaris Eropa. Lalu ada juga bentuk-bentuknya seperti tulisan berupa laporan perjalanan dan kisah kehidupan masyarakat di luar Eropa. Dan juga untuk yang fase pertama ini masih bersifat subjektif, belum sistematis, hanya menyoroti hal-hal aneh di mata penulis. Dan juga untuk fase pertama ini akan menjadi cikal bakal dari etnografi. Lalu yang fase kedua itu adalah fase pertengahan abad ke-19. Itu mulai tersusun karya etnografi dari kumpulan-kumpulan catatan sebelumnya. Lalu juga disusun dengan pola pikir evolusi sosial, mengurutkan masyarakat dari primitif ke beradab. Itu bisa dibilang dari sistem kelas atau kastanya. Lalu ada juga di mana antropologi itu mulai menjadi bidang akademik, jadi sudah mulai sedikit lebih modern. Lalu yang di fase ketiga ada awal abad ke-20 atau akhir abad 19. Itu antropologi sudah berkembang sebagai bentuk ilmu untuk memahami masyarakat jajahan dan juga masyarakat modern. Lalu di mana salah satunya itu Inggris sangat dominan, di mana dia menggunakan antropologi untuk memahami suku jajahannya. Lalu ada juga Amerika Serikat, itu menggunakannya untuk studi suku Indian. Nah, tokoh-tokohnya itu ada Malinowski, itu dia terkenal karena penelitiannya di Kepulauan Trobriand, dan juga ada M. Fortes yang dimana penelitiannya itu ada di Afrika Barat. Lalu fase yang terakhir ada fase keempat, itu sesudah tahun 1930-an, yang dimana antropologi itu semakin luas yang memiliki tujuan akademis dalam artian memahami manusia dan kebudayaan dan praktis untuk pembangunan masyarakat. Ada juga simposium internasional yang merumuskan ruang lingkup antropologi, yang dimana tokoh-tokohnya itu ada F. Boas, A. L. Kroeber, R. Benedict, Margaret Mead, dan juga R. Linton. Nah, untuk ini sebagai mahasiswa PPKN, itu kenapa sih kita perlu mempelajari antropologi? Itu karena PPKN itu berhubungan langsung dengan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Ada juga beberapa alasan utamanya, yakni yang pertama itu memahami keberagaman Indonesia, yang dimana Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa. Dengan antropologi, calon pendidik PPKN bisa memahami perbedaan budaya tanpa menimbulkan konflik. Lalu ada juga membangun nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu lahir dari budaya bangsa. Dengan antropologi, kita bisa melihat bagaimana nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial hidup dalam masyarakat. Lalu ada juga menyusun kebijakan pendidikan. PPKN tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga praktik di lapangan. Antropologi itu membantu kita membuat pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan masyarakat setempat.
Nah, jadi sekarang saya akan ambil contoh studi kasus sederhana di lingkungan saya. Di lingkungan saya itu ada masalah kebersihan karena sebagian warga itu masih membuang sampah sembarangan. Padahal sudah disiapkan tempat untuk membuang sampah. Nah, kalau dari perspektif antropologi, perilaku ini terjadi karena ada kebiasaan lama yang belum berubah, ditambah kurangnya kesadaran bersama. Nah, sebagai mahasiswa PPKN, saya mencoba membuat kebijakan kecil dalam lingkup tersebut. Misalnya dengan yang pertama itu mengadakan diskusi kelompok bersama warga. Nah, tujuannya itu agar semua menyadari dampak sampah terhadap kesehatan. Lalu, yang kedua itu adalah membentuk jadwal gotong royong. Itu kita akan membuat jadwal itu setiap minggu sesuai dengan budaya kerja sama di masyarakat. Lalu yang ketiga itu membuat aturan kecil berupa denda atau teguran ringan bagi yang melanggar. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu antropologi, fase-fase perkembangannya, mengapa mahasiswa PPKN itu perlu mempelajari antropologi, dan bagaimana studi kasusnya di lingkungan sekitar, serta bagaimana cara kita membuat kebijakannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kata-kata yang kurang mengenakan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan selamat sore dan terima kasih telah menonton video saya.